Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Holba. Selanjutnya ada Rifki Fadilah dan yang terakhir ada Kang Aditya. Di sini kelompok kami membuat aplikasi profil restoran yang bernama Tanuki Ramen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan di manajemen menu. Pertama, tabel dengan fungsi yaitu satu, tambah menu, print, dan export. Export ini ada dua, yaitu export PDF dan export Excel. Fungsi lainnya itu search, ada hapus data, edit data, dan melihat detail dari data tersebut. Dalam manajemen menu, yang pertama ada fungsi indeks atau fungsi tampilan utama. Yang pertama di sini ada variabel data dengan nama daftar menu. Ini untuk mengambil data table dari database. Kita lihat di modelnya. Di sini fungsi get all data ini untuk mengambil data dari database dengan table yang bernama menu. Kita kembali ke controllernya. Variabel data dengan nama title, page, subpage, dan konten. Ini untuk menampilkan dari view manajemen menu. Yang kedua ada function add data. Yang pertama ada variabel nama menu, kategori menu, harga, dan deskripsi dari menu yang akan ditambahkan. Nah, yang terakhir ada di sini config untuk menambahkan gambar menunya, di mana file gambar tersebut akan disimpan di folder asset file picture. Yang kedua, config allow type. Ini adalah tipe dari gambar JPG, PNG, atau format gambar GIF. Yang selanjutnya yaitu kita panggil library upload, lalu masukkan data dari config, variabel config. Jika upload do upload gambar, maka kita ambil variabel gambar, kita upload dengan data nama gambar tersebut. Jika tidak, gambar tersebut akan dipasangkan gambar default no image. Dan data gambar kita masukkan sebagai array. Di sini kita masukkan ke model manajemen menu, kita input data dengan fungsi input data, masukkan data array tersebut ke tabel menu. Kita lihat di sini input data, thisDB, insert ke tabel menu, masukkan data array tersebut. Data yang ada di tabel, kita buat variabel data manajemen menu get picture. Ini untuk mengambil gambar mana data tersebut. Jika gambar tersebut bukan defaultnya no image atau gambar default no image dengan path di asset file pic, maka kita unlink path tersebut dari data picture. Lalu dari manajemen menu kita panggil fungsi delete data, di mana variabel where atau ID tersebut ke tabel menu. Lalu kita redirect, jika sudah di delete kita redirect ke indeks atau ke halaman utama. Bisa kita lihat di modelnya di sini. Yang pertama tadi kita panggil fungsi getPic. Nah, ini ya fungsi delete data. Selanjutnya ada function edit. Sama, kita ambil dari ID data tersebut, kita buat variabel where dengan array ID tersebut dari datanya. Di modelnya edit data, kita ambil get where dari tabel tadi ya, kita kirimkan tabel menu where ID data
menu tersebut. Selanjutnya kita update. Nah, kita coba di sini edit. Nah, ini tampilan editnya. Gambar sebelumnya kita masukkan ke variabel old pic. Variabel pic kita masukkan gambar yang baru di-upload. Jika kita tidak menguploadkan gambar apapun, maka variabel pic akan dimasukkan data dari variabel old pic atau gambar yang lama. Atau jika gagal, kita tulis kita tampilkan echo upload gagal, lalu kembalikan ke file ke foto default no image. Selanjutnya kan kita sudah mengganti gambar tersebut. Nah, lalu gambar yang lama akan kita hapus. Jika old pic-nya atau gambar yang lama bukan default no image, maka lakukan set file pic, kita unlink atau kita hapus. Selanjutnya masukkan variabel ke array, sama nama menu, kategori, harga, deskripsi pic. Di sini kita panggil model manajemen menu, update function update data, where ID data tersebut masukkan data array ke tabel menu, lalu redirect ke halaman utama. Selanjutnya function detail. Nah, sini detail menu, kita hanya mengambil load model dari model menu get all data, lalu kita buat variabel detail yang diambil dari model manajemen menu function detail data berdasarkan ID yang dipanggil. Lalu kita buat juga variabel data dengan nama detail untuk memanggil ID dari data yang akan kita panggil. Ini tampilan view-nya. Panggil dari detail, nama menu, detail kategori, harga, deskripsi. Untuk modelnya kita buat variabel query, ambil get where dari tabel menu, array yang dimana ID-nya sesuai yang kita panggil, kita kembalikan data yang disimpan di query ke controller. Selanjutnya function cetak. Ini print atau cetak ya. Tampilannya seperti ini. Kita buat view baru. Yang pertama kita panggil datanya, masukkan ke variabel data dengan nama menu, panggil dari model manajemen menu get function get all data di tabel menu. Selanjutnya function PDF. Di sini kita menggunakan plugin library bernama DOM PDF. Pertama kita panggil dulu library-nya DOM PDF, lalu kita buat variabel dengan nama daftar menu, kita panggil datanya dari model manajemen menu function get all data dari tabel menu. Lalu kita load view-nya, tidak perlu menggunakan template ya, kan tadi kalau pakai template kita panggil dulu template-nya. Kalau ini kita hanya memanggil view print-nya saja. Di sini untuk config dari PDF-nya, paper size ukuran kertas kita menggunakan A4, orientasinya landscape, lalu kita convert PDF dengan cara memanggil dari library DOM PDF load HTML, variabel HTML tadi panggil DOM PDF render. Di sini untuk menentukan file ekspornya kita panggil DOM PDF stream, namanya kita set di menu PDF, array attachmentnya
Lalu selanjutnya export Excel. Untuk tampilan export Excel, nah ini tampilannya yang kita ekspor dari tabel manajemen menu. Di sini kita buat variabel data, daftar menu, kita ambil semua datanya, get all data dari model manajemen menu. Di sini kita menggunakan plugin PHP Excel. Kita panggil dulu pluginnya PHP Excel 1.8. Di sini konfigurasinya yang pertama kita set nama kreatornya, kita set kelompok 9, last modified-nya kelompok 9 dengan nama judulnya daftar menu. Di sini set cell value-nya kolom tabel A1 kita isi dengan number, yang B1 nya kita isikan nama menu, C1 kategori, D1 harga, satunya deskripsi. Selanjutnya fungsi search. Dari fungsi search ini tampilannya seperti ini. Misalkan kita cari ramen, nah ini akan tampil yang pertama ramen. Mungkin sekian dari penjelasan dari manajemen menu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Fadilah untuk penjelasan tampilan profil dari restoran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilah dari kelas Informatika Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan bagian user view-nya. Yang pertama di bagian home. Di sini ada bagian header, body dan footer. Bagian header ada identitas restoran, lalu ada menu home, about, dan kontak. Bagian home adalah bagian dimana menunya ditampilkan. Berikut adalah controller bagian home. Di sini kita akan mengambil data menu dari model manajemen menu, put dari model manajemen menu, dessert dari manajemen menu, drink dan dari manajemen menu. Bagian model manajemen menu, di sini ada get food untuk mengambil data dari kategori food, terus get dessert mengambil data dengan menu kategori dessert, dan get drink mengambil data menu dengan kategori drink. Kembali lagi ke view-nya ya. Di sini ada 3 tab seperti di codingan tadi, yaitu food, dessert, dan drink sebagai kategori menu. Di kategori food ditampilkan bagian menu makanan berat seperti ramen dan udon. Di sini ada foto menu, nama menu, deskripsi menu, dan harga menu. Kita lihat di bagian view-nya. Di sini adalah bagian view-nya. Untuk di home, di sini ada galeri pertama untuk food, galeri page 2 untuk dessert, galeri page 3 untuk drink. Di galeri food, ininya di sini codingannya food, jadi mengambil kategori food yang tadi di model ya. Lalu selanjutnya bagian dessert. Di sini ditampilkan menu-menu khusus untuk dessert atau makanan penutup. Ada foto, ada nama menu, deskripsi menu, dan harga menu. Untuk dessert ada di bagian gallery page 2. Diambil dari dessert di model untuk mengambil kategori dessert. Selanjutnya ke kategori drink. Di sini ditampilkan menu-menu yang berhubungan dengan minuman atau khusus minuman seperti lemon tea, kopi, lemonade, orange vodka. Untuk codingannya ada di galeri page 3. Diambil dari drink bagian model manajemen menu untuk menampilkan si menu ini. Selanjutnya ada bagian footer, itu more and beverage, yang menuliskan kami juga menyediakan banyak menu selain tampilan di atas.
Anda dapat menghubungi kami lanjut untuk memesan menu yang diinginkan, dan kami akan mengonfirmasi menu tersebut untuk selanjutnya dijadikan sebagai request order. About controllernya namanya about, itu hanya menampilkan header, view about, dan footer. View ini statis, jadi cuma menampilkan anggota kelompok kami, yaitu saya Rifki Fadila sebagai front end developer, Rizky Holba sebagai back end-nya, dan Aditya Saputra sebagai tester dan editornya. Untuk bagian about ini hanya menampilkan kelompok saja ya, sama history of restoran atau webpage. Webpage ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman web lanjut yang diampu oleh Bapak Imam Ma'ruf Nugroho. Selanjutnya bagian kontak page juga ini viewnya. Di controllernya hanya menampilkan header, kontak, dan footer. Sekarang bagian kontaknya saja. Ini juga statis karena hanya menampilkan kontak page seperti nama, email, dan pesan untuk pemesanan, identitas atau alamat restoran, nomor telepon, dan email. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan demonstrasi oleh rekan saya Aditya Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marian Aditya Saputra dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang manajemen menu control panel. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja suatu manajemen menu dengan cara ini ramen, nama menunya, kategorinya itu di food, harganya 25.000. Lalu di bagian ini kita pilih makanannya. Lalu open. Lalu simpan. Dengan demikian ini akan otomatis masuk dalam sebuah tampilan. Kita refresh lebih dahulu. Nah, ini pesanan yang tadi kita tambah menu ya. Ramen dengan harga sekian. Lalu ketika kita akan pesan dessert, kita tambah menu, masuk misalnya contohnya es teh, lalu ininya kategorinya di drink, harganya sana 15.000. Bentar, sorry. Ini kita close dulu. Ke drink, kategorinya kita salin, lalu dilanjut masuk ke sini, kita pilih minuman apa, misalnya orange vodka, lalu kita simpan. Oke, selesai. Di sini akan keluar, nah ini kita terakhir ya, varian vodka. Oh sorry, nah ketika mengalami kesalahan di sini tidak akan timbul dikarenakan salah dengan harganya. Kita ulang, sini varian vodka, lalu masuk ke drink, harganya 12.000. Ini kategorinya langsung kita tambah lagi yang ini, simpan, lalu masuk ke drink. Otomatis tampilan di sini berubah ya. Sini menjadi orange vodka. Demikian kita dilanjut langsung ke tampilan dessert. Kita tambah menu dengan hal yang sama.
Kategorinya dessert, harganya 15.000. Deskripsinya kita pasti. Nah, oke, lalu kita simpan. Nah, di sini akan keluar dengan penutup, yaitu spesial unmixed. Kalau kita refresh, masuk ke dessert dan penutupnya. Nah, ini tambahan pesanan yang sudah kita tambahkan akan diinboxing. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.